Nanti dia menggambarkan hidupnya manusia itu lewat mitologi Yunani. Jadi ada dewa namanya Sisyphus. Sisyphus ini putra Raja Aeolus. Oke, dia ini rada nakal. Banyak melakukan kejahatan, tapi terus dihukum oleh dewa-dewa, oleh Zeus, dimasukkan neraka. Di neraka pun dia masih nawar. Satu ketika dia ingin, mbok sekali-sekali saya main ke bumi. Masa disiksa terus, nggak bosan mau nyiksa saya. Nah, terus dikasih cuti sebentar ke bumi. Cuma begitu ngalami indahnya bumi lagi, dia nggak mau kembali. Oh, lebih enak di bumi daripada disiksa di neraka, ya mesti wae. Dia tidak mau kembali. Wah, dewa-dewanya semakin marah. Akhirnya dikasih hukuman yang paling menyakitkan. Hukumannya itu mendorong batu ke atas. Batu ini kalau sampai atas akan jatuh ke bawah lagi. Kan kayak gunung itu dia gelinding ke bawah lagi. Harus diambil lagi, dinaikkan lagi. Dan nanti akan jatuh lagi. Harus diambil lagi, dinaikkan lagi. Pokoknya susah payah naik, sampai atas menggelinding ke bawah jatuh. Dan hukumannya itu sampai akhir zaman dia harus gitu terus. Pokoknya tidak ada akhirnya gitu terus. Nah, ini yang oleh kamu disebut absurditas. Hidup kita itu kayak gitu. Sudah capek-capek mendorong ke atas, nanti gelinding ke bawah. Kita turun lagi, kita dorong lagi ke atas, gelinding lagi ke bawah. Muter di situ terus. Katanya siapa, kita ini progres, wong bolak-balik. Problem zaman dulu sekarang lahir lagi dengan kemasan berbeda, isinya sama. Zaman dulu sudah debat tentang bentuk negara syariah ada di mana. Sekarang ya debat itu lagi. Zaman awal kemerdekaan, awal penjajahan juga sudah debat tentang itu, debat lagi. Jadi kita ini sering kayak Sisyphus, muter bolak-balik. Tadi pagi saya diskusi tentang Bung Hatta itu, ada yang bilang, wah pikirannya Bung Hatta itu hebat ya. Sampai hari ini masih relevan. Jangan-jangan bukan pikirannya yang masih relevan, kita aja yang naik kelas sejak dulu. Jadi nasihat dari puluhan tahun yang lalu masih bisa kita pakai. Jangan-jangan kita sejak dulu belum menyelesaikan masalah apa-apa. Problemnya ya tetap itu saja. Jadi dawuhnya para sesepuh masih relevan terus rasanya. Jadi kayak Sisyphus kita. Jadi problem lama muncul lagi, diselesaikan dengan itu lagi, muncul lagi, diselesaikan dengan itu lagi. Jadi ini hukuman yang paling absurd kan ini, menyakitkan, tidak ada akhirnya. Nanti akhirnya gimana, tidak tahu. Jadi pokoknya begitu aja terus. Nah, itu mitosnya dikenal sebagai mitos Sisyphus. Katanya kamu, itulah harga yang harus dibayar manusia demi gairahnya hidup di bumi. Cuma, ini terus solusi dari kamu. Kita mulai ya, lihat solusinya. Sisyphus ini tidak stres meskipun dihukum semacam itu. Beda sama Prometheus. Prometheus itu dewa juga yang dihukum juga kayak Sisyphus. Cuma Prometheus ini diikat di atas gunung, terus nanti ada burung pemangsa datang merobek-robek perutnya, terus perutnya hancur, burungnya pergi, yang hancur utuh lagi. Nanti didatangi burung lagi, dimakan lagi, terus burungnya pergi, utuh lagi. Itu hukumannya Prometheus. Jadi perutnya itu habis, ada lagi, habis, ada lagi. Mungkin yang stres malah burungnya. Dia harus bolak-balik, sudah dimakan ada lagi, dimakan ada lagi. Cuma kabarnya kalau Prometheus ini dia stres. Dia pinginnya, mbok aku mati saja daripada gini.
Beda sama Sisyphus. Sisyphus ini meskipun dihukum seabsurd itu, dia menikmati. Di gambarannya kamu, dasarnya Sisyphus, dia masih bisa tersenyum. Bayangkan Sisyphus ini bahagia. Ayolah, kalau cuma ngangkat batu, ayo. Jatuh, ya diangkat lagi. Jatuh lagi, ayo diangkat lagi. Gitu aja kok dibikin repot. Ya. Jadi itu solusinya dari kamu, nanti kuncinya di situ. Oke. Nah, makanya pertanyaan besarnya kamu tentang Sisyphus itu kalimatnya bagus. Should I kill myself or have a cup of coffee? Kalau aku sumpek kalau hidup ini absurd, terus apa aku harus bunuh diri atau ayo ngopi saja? Loh, kan sekarang kan kamu sering pakai ini, alah daripada sumpek ngopi aja yuk. Kan gitu. Jadi iya sih, hidup ini absurd, hidup ini sumpek, hidup ini ruwet. Ngopi aja yuk, ngapain dibikin ruwet? Makanya pertanyaannya kamu, should I kill myself? Apa aku harus bunuh diri? Kan enggak toh? Meskipun hidup ini absurd, hidup ini rumit, hidup ini sumpek, nikmati saja. Kan bahasa lainnya itu. Jangan stres, jangan sumpek. Nah, jadi kalimat ini boleh kalian tulis besar-besar di kamarmu. Kamu kan sering sumpek. Ya, kalau kamu sumpek masuk kamar, aku harus bunuh diri apa ngopi saja. Ya. Nanti mau ngopi, lo kok duitnya habis, bunuh diri saja. Ya. Oke. Nah, katanya kamu, ya memang ketika berhadapan dengan absurditas, orang kan ketemu 3 hal ini. Ada orang yang putus asa, terus suicide, bunuh diri. Bagi kamu ndak, bunuh diri itu pengecut. Tidak berani menerima tantangan. Jadi langkah pertama sangat tidak direkomendasi. Jadi jangan bunuh diri eman-eman. Ya kan, masih banyak yang bisa dimanfaatkan dari dirimu dalam hidupmu, macam-macam. Jangan bunuh diri, maknai sendiri hidupmu, tidak apa-apa. Yang kedua, banyak juga yang ini cuma katanya kamu kurang maksimal. Namanya leap of faith. Nyari sandaran. Ya, kalau bahasanya kamu, biasanya kan orang terus lari ke agama, lari ke kepercayaan. Itu bahasanya kamu bunuh diri filosofis. Bunuh diri filosofis itu, sudahlah aku tidak usah mikir ruwet-ruwet tentang hidup, wis pasrah saja. Itu namanya bunuh diri filosofis. Kamu halangi dirimu untuk jangan mikir lagi, jangan sumpek-sumpek lagi, jangan merancang-rancang apa-apa lagi, pasrah saja 100%. Nah, ini kalau menurut kamu namanya bunuh diri yang filosofis, yang dibunuh akalnya, yang dibunuh intelijensinya. Nah, itu juga tidak direkomendasi. Jadi jalan yang kedua, menolak kemampuan individu untuk mencari makna secara rasional. Ndaklah, jangan buat pelarian. Ya, nanti agama jadi pelarian, Tuhannya jadi kambing hitam. Kalau ada apa-apa terus, ini kan sudah ditentukan oleh Tuhan. Itu namanya Tuhannya jadi kambing hitam. Ini tidak direkomendasi oleh kamu. Kamu maunya yang ketiga. Akui saja bahwa hidup ini memang absurd. Langkah pertama itu terima saja absurditas itu.
Itulah valid solution yang pertama. Kalau kamu tidak mengakui, tidak mau menerima absurditas, itu kayak kamu orang yang tidak berani menghadapi kehidupan. Kan kehidupan tadi cirinya absurd. Karena memang hidup itu cirinya absurd, kalau kamu lari dari absurditas tadi, kayak kamu lari dari hidup. Kayak Prometheus tadi wis minta mati saja. Beda sama Sisyphus, dia bisa menikmati, tidak apa-apa. Loh, saya dihukum, iya wis ayo sini dihukum, tidak apa-apa. Dinikmati saja, gelinding ke batu ke atas, jatuh lagi, ya diambil lagi. Yang penting kan tidak mati, dia hidup terus. Bisa menaik turunkan batu. Nah, jadi pertama-tama langkah yang valid menghadapi absurditas itu, katanya kamu, terimalah. Tidak usah disangkal. Tidak usah kamu nyari-nyari argumen untuk membantah bahwa hidup ini tertib, teratur, rapi, kita bisa menguasai dunia, mengontrol. Tidak bisa. Diterima saja bahwa hidup ini serba tak terduga, susah untuk dikendalikan, dan seterusnya. Diterima saja itu dulu. Oke. Jadi hadapi absurditas itu, jangan lari. Lah terus gimana Pak? Hidup kita asal? Enggak. Setelah kamu terima bahwa hidup ini absurd, dan kamu tidak nyari sandaran-sandaran untuk melarikan diri, maknai saja hidupmu versimu seperti yang kamu inginkan, tanpa harus berpretensi bahwa ini loh makna terbaik, makna ultimate, makna puncak. Maknai saja hidupmu. Katanya kamu, manusia sepanjang sejarah itu kan berusaha menemukan makna hidup. Dan dia akhirnya jatuh di satu di antara dua. Hidup ini tidak bermakna, atau ada makna tapi dari realitas lebih tinggi dan kita hanya disetir saja. Katanya kamu, dua-duanya tidak kondusif untuk hidup kita. Dua-duanya memposisikan kita jadi objek. Jadilah subjek sendiri dalam hidupmu. Ciptakan maknamu sendiri dalam hidupmu. Mungkin itu tidak objektif, tapi makna yang kamu ciptakan sendiri, versimu, itu membuat hidupmu sekarang jadi lebih berharga. Dan kamu tidak merasa kosong lagi, tidak merasa hampa lagi karena absurditas tadi. Tidak apa-apa, hidup ini absurd. Kalau hidup ini tidak karu-karuan, tak bikin makna versiku sendiri yang membuat hidup ini rasanya kayak karu-karuan. Rasanya kayak lurus, ada maknanya. Tapi makna versiku, tanpa harus merasa makna ini final, makna ini puncak. Di sini bau eksistensialismenya kelihatan. Jadi eksislah, jadi dirimu sendiri dengan makna yang kamu bikin sendiri. Tapi bukan makna hakiki, Pak. Ya tidak apa-apa. Yang penting begitu kamu punya makna, hidupmu kan berharga. Versimu sendiri. Setelah tadi kamu terima absurditasnya, bahwa hidup ini absurd, sekarang kamu beri makna. Lah nanti hidup ini tidak karu-karuan, Pak. Makna saya apa laku? Kalau besok makna saya nggak nyambung gimana? Bikin makna lagi. Ya, bikin makna baru lagi. Kalau sudah tidak cocok, ya ganti lagi. Dulu mungkin sebelum kuliah kamu, pokoknya Pak saya maunya belajar. Pacaran no way misalnya. Ya. Itu kan makna versimu. Tapi nanti mungkin semester 3 kok yo ada yang nyantol dan mau. Eman-eman ini kalau dilepaskan.
Nah, ya contohnya kan gitu. Tapi kan dulu prinsip saya ini Pak, ya diganti saja, apa susahnya sih? Wong dulu prinsip kamu sendiri yang bikin. Sekarang diganti yang baru kan juga tidak apa-apa. Wong situasinya memang berubah. Mungkin dulu kamu membayangkan wajahku gini mungkin tidak terlalu laku lah paling. Mungkin. Ternyata laku juga misalnya. Ya diganti aja. Wong dulu makna itu kamu yang bikin kan. Prinsip-prinsip itu kan kamu yang membangun. Begitu situasinya ganti, ya diganti saja. Kok dibikin repot? Kan banyak orang yang mati-matian, tidak bisa pokoknya. Apapun yang terjadi saya tidak mau Pak pacaran. Ya kamu sumpek dewe. Energimu akhirnya habis untuk ngempet biar tidak pacaran tadi. Hari ini kita banyak yang begitu. Demi prinsip. Itu diketawain sama kamu, bukan saya loh ya. Ya. Jadi ndak terima saja hidup yang absurd itu. Kalau ada temanmu kok ngeritik, alah dulu katanya ndak mau pacaran, sekarang sama aja pacaran. Loh hidup ini memang absurd. Jadi ndak bisa dijelaskan hitam putih gitu loh. Kamu kan bisa menjelaskan gitu. Dulu kamu punya prinsip itu karena bayanganmu tentang dunia ini, tentang realitas, tentang relasi itu seperti itu. Sekarang berubah situasinya. Jadi beri makna hidup versimu sendiri. Jadi tidak usah terlalu terikat, saya bilang tadi, terbelenggu oleh kebenaran yang kamu percayai, yang kamu bikin sendiri, sementara dia tidak nyambung dengan realitas. Jadi bikin makna versimu.